Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik. Bongkar pasang nama dan juga formasi kabinet pun sedang dilakukan. Bahkan Prabowo disebut akan membentuk kabinet Zaken yang nantinya akan diisi ahli dan profesional di bidangnya. Namun toh nyatanya kabinet Zaken ini sebelumnya tak bertahan lama. Lalu bagaimana optimisme warga terhadap kabinet baru yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka? Optimis sih, iya. Sepertinya iya. Jadi lebih mengutamakan rakyat kecil lah gitu. Apalagi yang susah dapat kerjaan ya. Terutama mengharap bantuan pemerintah gitu. Kalau saya yang penting programnya itu berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, kemudian rakyatnya juga saling mengerti dan dimengerti. Ya setuju-setuju aja. Yang penting realistis aja dalam menjalankan pekerjaannya. Kalau saya kalau memang nambah asalkan mereka ada kerjaan tidak masalah, tapi jangan sampai nambah mereka nganggur. Kalau untuk saat ini sih saya percaya Bapak Prabowo pasti bukan memilih orang sembarang yang pastinya. Yang pastinya apapun itu pilihan dari susunan Pak Prabowo dan Bapak Gibran itu pasti yang terbaik, Mas. Ya, ngikut aja sih saya. Iya. Harapannya sih sebenarnya untuk yang pertama untuk lapangan pekerjaan mungkin, Mas. Karena sejauh ini kita itu masih sulit di lapangan kerja sih, Mas. Jadi harapan saya sih dan mungkin harapan dari beberapa masyarakat ataupun warga negara Indonesia sih sama. Intinya lapangan pekerjaan kita dibuka ataupun lebih diluaskan agar pertumbuhan ekonomi kita juga membaik sih, Mas. Iya, kalau menurut saya ya harus ini ya, Pi ya. Lebih adil lah, lebih jujur. Terus itu ya lebih memperhatikan lapangan market kecil. Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo Subianto saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah nama untuk masuk ke dalam kabinetnya. Muzani menyebut Prabowo akan membentuk kabinet Zaken yang terdiri dari beberapa ahli di setiap bidang. Meski demikian, ia menyebut bahwa para ahli ini juga dapat berasal dari partai politik agar tetap relevan dengan jabatan yang dipegang. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut wacana pembentukan kabinet Zaken oleh Prabowo Subianto ini dinilai tidak akan memberikan banyak pengaruh. Ia menilai peran menteri hanyalah sebagai pemimpin sebuah institusi belaka, dalam hal ini adalah kementerian terkait. Karena pada dasarnya yang bekerja adalah para dirjen dan para pekerja birokrasi di kementerian itu. Ya, semua pelaksanaan program pemerintah yang dielaborasi oleh masing-masing kementerian itu sudah tersusun ya di dalam satu RAPBN atau APBN gitu ya. Nah, itu sudah ada gitu. Artinya tidak berpengaruh siapapun menterinya gitu ya, pasti akan menjalankan program yang sudah dicanangkan. Ya, tapi dia bukan bahwa dia mewarnai umpamanya ya pergi ke lapangan, masuk gorong-gorong dan sebagainya ya bisa saja. Menyikapi wacana kabinet Zaken yang akan dibentuk Prabowo Subianto, Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, sangat pesimis Prabowo akan memilih orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya.
Ia menilai potensi cawe-cawe partai politik masih cukup besar dalam menentukan siapapun yang akan bisa duduk di kabinet mendatang. Selain itu, ia meyakini adanya pengaruh partai politik dalam penunjukan tokoh menteri akan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, Dedi juga meyakini formasi kabinet Prabowo nantinya akan mirip dengan kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo yang melibatkan banyak tokoh-tokoh partai koalisi, relawan, bahkan mitra koalisi. Saya kira sulit tercapai. Terlebih kita sudah menyaksikan banyak penandanya. Salah satunya misalnya bagaimana Partai Gerindra membentuk koalisi yang cukup obesitas dari sisi koalisi nasional maupun juga koalisi yang sekarang akan bertarung di pemilihan kepala daerah. Itu cukup menandakan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto bukan tipe orang yang menginginkan pemerintahannya ke depan itu diisi oleh kelompok-kelompok profesional. Sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi menteri di kabinet Prabowo mendatang, seperti Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia disebut akan menjadi Menko Perekonomian. Selain Bahlil, sejumlah nama seperti Rosan Roslani yang juga Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran disebut akan menjadi Menteri Investasi. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin wacana Zaken Kabinet Prabowo hanya akan menjadi angan-angan belaka. Beragam permasalahan pun siap menyambut kabinet baru yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun yang terpenting bukan seberapa banyak jumlah profesional yang nantinya akan duduk di kursi menteri, tapi bagaimana kabinet ini bisa bekerja secara efektif, efisien, transparan, serta berasaskan kepentingan rakyat. Adi Dwinanda, Urip Handoyo, Jakarta.